Tazkiratul Muhibbin TV. Kaya dunia dengan kaya hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata salah seorang bertanya kepada seseorang laki-laki yang soleh, ya, ada seseorang dari masyarakat bertanya kepada seseorang laki-laki yang soleh untuk agar bisa mendoakan dia, Fada'alahu qailan, maka orang yang soleh tersebut karena permintaan seseorang tadi minta didoakan, maka berdoalah laki-laki yang soleh tadi untuk yang meminta tadi. Dan beliau berkata, anasakallahu bikurbihi, mudah-mudahan Allah menjinakkan engkau dengan apa? Dengan engkau bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja kalimatnya. Wahai fulan, ya, wahai misalnya, wahai mungkin orang soleh, wahai guru, tolong doa, ya, minta doanya. Apa kata beliau doanya? Anasakallahu biqurbihi, mudah-mudahan engkau jinak bisa dekat dengan Allah. Itu doanya. Didoakan supaya dekat dengan Allah, supaya berada di jalan Allah, bisa jinak, bisa tentram, bisa tenang dengan merasa dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Didoakan oleh dia untuk agar dekat dengan Allah. Anasakallahu biqurbihi, mudah-mudahan Allah menjinakkan dirimu dengan dekat di sisinya. Allah mendekatkan dirinya kepada engkau. Faqala ar-rajul, laki-laki tadi seolah-olah tidak puas, hanya singkat seperti itu doanya. Musel katanya doa, zikir dia doa dalam hati. Zidni, wahai guru, tolong tambah doanya. Faqala ar-rajulu salih, maka seorang yang saleh tadi menjawab, kata beliau, man anasahullahu bikurbihi a'tahu arba'an bighairi arba'in. Barang siapa yang dijinakkan oleh Allah dengan dekat dengannya, maka Allah akan beri dia 4 perkara tanpa 4 perkara. Ini kata beliau, kenapa aku berdoa kepadamu agar engkau mendapat kejinakan dekat dengan Allah? Kata beliau, kalau engkau sudah dekat dengan Allah, engkau jinak dengan Allah, engkau merasa tenang dengan dekat kepada Allah, maka engkau akan diberi olehnya 4 hal, walaupun tidak ada 4 hal yang lain. Yang pertama kata beliau, ilman bighairi talab. Orang yang dekat dengan Allah itu akan Allah beri ilmu walaupun tanpa belajar. Nah, ini kelebihannya kata dia. Orang yang dekat dengan Allah akan diberi ilmu walaupun tanpa belajar. Ilmu yang bagaimana? Yang bisa diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tanpa belajar pun bisa diberi oleh Allah. Ya tentu ilmu-ilmu yang sifatnya bukan ilmu kasbi, bukan ilmu yang harus diusahakan, seperti ilmu keikhlasan, seperti ilmu kesabaran, ya. Artinya dia akan mendapatkan ma'rifah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa ditambah keimanan, bisa ditambah keyakinan dengan ilmu tadi. Bukan ilmu-ilmu yang harus dipelajari, kayak ilmu nahu, sorof, ya, ilmu alat. Itu tidak mungkin langsung diberi oleh Allah tanpa ada usaha, ya. Tidak mungkin pintar, tidak mungkin langsung bacaan nahu, sorof, mendek, belajar.
Baca. Nah, ilmu-ilmu kasbi namanya, ilmu-ilmu yang harus ada usaha. Kalau ilmu yang harus ada usaha kayak ilmu alat itu harus dipelajari. Tapi kalau ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala langsung beri tanpa belajar, itu ilmu-ilmu yang agar bagaimana seseorang tadi tambah kenalnya dia dengan Allah, tambah imannya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan ilmu yang selama ini dia pelajari, dia amalkan, ya, sehingga dia dekat dengan Allah. Nah, disitulah Allah akan tambahkan ilmu bagi dia. Karena orang-orang yang dekat dengan Allah itu kan jalur ilmu terlebih dahulu. Ya, dek mungkin langsung baca sampai ke Tuhan tanpa belajar lu, kan dek mungkin, dek. Nah, orang-orang yang sampai ke Tuhan pasti ibadah dulu. Ibadah harus ada ilmu. Nah, ilmu kasbi dulu, ilmu ada usaha dulu. Nah, ada ilmu ada usaha, de lakon, de praktek, ya, diaplikasikan dalam kehidupan sehari. Lama kelamaan ilmu tadi berjalan dekat dengan Allah. Nah, bisa Allah beri ilmu yang tanpa kita pelajari, langsung Allah yang mengilhamkan, yang mentransfer ilmu kepada kita, pemahaman, ya, sehingga kita bisa tambah yakin kepada Allah, kita bisa kemudian tambah kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Nah, itu kata beliau. Kemudian yang kedua, kalau engkau dekat dengan Allah, waghinan bi ghairi mal, engkau akan kaya walaupun engkau tidak punya harta. Itu kata beliau. Maka aku doa seperti itu, kata beliau. Engkau akan kaya walaupun engkau tidak memiliki harta. Kenapa? Karena yang kaya hati. Artinya ketika kaya hati, maka tidak akan pernah menyengsarakan. Kalau kekayaan yang ada bisa menyengsarakan kita, terutama di akhirat nantinya. Tetapi ketika kita mendapatkan kekayaan yang sesungguhnya, kekayaan hati, maka di dunia kita akan senang, akan tenang, di akhirat apalagi. Nah, jadi kata beliau seperti itu, kalau engkau sudah dekat dengan Allah, maka engkau akan kaya walaupun engkau tidak punya harta. Gimana nih kita asal-asal? Karena kita biasa orang banyak harta kan senang kan? Itu versi kita yang awam. Kalau orang yang makin banyak punya harta makin senang, makin seger, itu versi kita. Tapi kalau versi orang-orang yang dekat dengan Allah, yang tenang dengan Allah, walaupun dia tidak memiliki kekayaan, ya, walaupun dia tidak memiliki harta, dia tetap memiliki kekayaan yang sesungguhnya, yaitu hatinya yang kaya. Nah, ini kalau orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, nyadek diri, santai, ibadah lancar, ya, ibadah lancar, tidak membuat dia khawatir. Kemudian yang ketiga, orang yang dekat dengan Allah itu, kata beliau, wa'izzan bi ghairi 'ashirah, dia akan mendapatkan kemuliaan walaupun tanpa ada keluarga. Walaupun dia hidup sebatang kara, ketika dia dekat dengan Allah, dia akan mendapatkan kemuliaan. Kita ini kan kadang-kadang nebeng, kemuliaan kita itu nebeng. Apa? Karena orang tua kita bernama, ada nama di tengah masyarakat, karena pak kita bupati, ya, karena pak kita gubernur, pak kita pejabat, pak kita orang kaya, nebeng. Nama dari makai nama orang tua, karena nama orang tua kita di tengah-tengah masyarakat, sehingga kita juga dimuliakan oleh orang lain. Ya, karena keluarga, mulia karena keluarga. Tetapi kalau orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun hidupnya sebatang kara,
dia akan mendapatkan kemuliaan. Wa izzan bi ghairi ashirah. Kemudian yang keempat kata beliau, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu wa unsan bi ghairi jamaah, dia akan mendapatkan kejinakan dan ketenangan walaupun tidak bersama orang lain. Walaupun dia dalam keadaan sendirian, dia merasa selalu bersama orang lain. Dia tidak akan kesepian walaupun dia sendiri. Itu orang yang dekat dengan Allah, selalu merasa ada yang menemani. Itu orang-orang yang dekat dengan Allah, tidak merasa sepi. Dimanapun dia berada, dia merasa selalu berjamaah. Dia merasa selalu ada kawan yang menemaninya. Itu orang yang dekat dengan Allah. Kalau kita yang jauh dari Allah, asal dia kawan, langsung dia semangat lagi. Itu kalau nggak sibuk kita misal duduk sepi asa siapa tukang kembir begisah, siapa kembir ngucap, merasa sepi. Tapi kalau orang-orang yang dekat dengan Allah walaupun dalam keadaan sendiri, dia tetap merasa ada yang menemani, tidak merasa kesepian. Nah, ini kata seorang yang soleh tadi, kalau engkau sudah dekat dengan Allah, maka engkau akan mendapatkan 4 hal, walaupun tanpa yang 4 hal yang lain. Nah, kemudian diceritakan ala yakfika hadza, kata seorang yang soleh tadi, apakah ini tidak cukup doaku ini yang aku berdoa bahwa mudah-mudahan engkau dekat dengan Allah? Fabakar rajul, maka laki-laki yang meminta tersebut menangis. Faqala, dan dia menjawab, bala wallah, demi Allah sudah cukup wahai seseorang yang soleh, tidak ada wahai guru. Takfi wa tazid, engkau sudah cukup sudah doa engkau. Ya. Nah, walaupun singkat tapi doa ini adalah sangat bermanfaat. Itu kelebihan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan sesuatu yang mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama tadi yang ke-10, kekayaan hati. Kemudian yang ke-11, hatinya bersih. Wallahu a'lam. Nah, jadi secara singkat, kalau kita ingin diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam dunia ini, maka kita harus memposisikan diri termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu intinya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita berusaha untuk memposisikan diri agar kita berada di jalan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita rutin di malam Senin ini mengaji agar kita bisa berjalan di jalan yang lurus. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah. Mudah-mudahan kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kedekatan, kejinakan dengannya, ya. Al-hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma asrafna wa ma anta 'alam bihi minna. أنت المقدم أنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما
الهدى والتوفيق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين حب المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وأجملنا بالعافية. آنسنا الله بقربه آنسنا الله بقربه آنسنا الله بقربه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين.